Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya April Kristiani Sambolangi dari SMP Negeri 4 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya ingin bercerita tentang gadis yang cantik di Tanah Mandar. Judul dongeng tersebut adalah Samba Paria. Pada zaman dahulu, di pesisir Mandar, Sulawesi Barat, berdiri sebuah kerajaan yang kaya raya karena hasil bumi yang melimpah. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang zalim dan sewenang-wenang. Hobi sang raja yang zalim itu adalah berburu, diiringi anjing pemburu dan para pasukan pengawal. Suatu malam, ketika sang raja sedang tidur, ia bermimpi menemukan bunga yang harum semerbak di hutan belantara. Namun, ketika sang raja bangun, ia tidak dapat mengingat letak hutan tersebut. Karena penasaran, sang raja langsung memanggil peramal keesokan harinya. "Apa isyarat mimpiku, paman?" kata sang raja. "Itu artinya Paduka akan bertemu seseorang di hutan belantara," kata sang peramal. Lantas sang raja semakin penasaran. Namun sang peramal mengingatkan bahwa adanya bahaya jika bertemu dengan orang tersebut. "Orang tersebut mengandung tuba yang akan selalu melindunginya," kata sang peramal. Namun sang raja menjawab, "Hah, bicaramu bertele-tele." Sejak saat itu, sang raja semakin rajin pergi berburu. Dan jauh di tengah hutan, sebuah rumah panggung berdiri di antara semak belukar. Keberadaan rumah panggung tersebut hampir tidak terlihat karena tertutupi pepohonan. Daun paria juga menjalari tiang, tangga, dan atap, sehingga sekilas terlihat seperti pepohonan. Dua kakak beradik yang telah yatim piatu tinggal di rumah panggung tersebut. Yang sulung adalah gadis berusia 16 tahun. Namanya Samba. Ia kerap dipanggil Samba Paria. Dan sang adik adalah laki-laki berusia 10 tahun. Suatu siang, ketika Samba Paria dan adiknya sedang asik menyantap makanan yang terbuat dari ubi talas, sang adik tidak sengaja menjatuhkan ubi talas tersebut turun ke sela-sela lantai hingga terjatuh ke tanah. Rupanya ubi talas tersebut ditemukan anjing pemburu sang raja. Dengan dituntun anjing pemburu, sang raja sampai di rumah panggung Samba Paria. Ketika tuan rumah membuka pintu, sang raja langsung menaruh kekaguman pada Samba Paria. Apa gadis ini yang dikatakan peramal yang akan menjadi permaisuriku?" kata sang raja di dalam hati. "Apapun caranya, aku harus membawa gadis ini," kata sang raja sambil memikirkan siasat untuk menculik Samba Paria. "Ampun Paduka, kasihan adik hamba sendiri di sini," kata Samba Paria mengibah. Namun sang raja menjawab, "Hah, biar saja ia mati dimakan binatang buas di sini," kata sang raja dengan culas. Akhirnya Samba Paria dibawa pulang ke istana, meninggalkan sang adik yang bersedih dan kebingungan. Hari demi hari terus berjalan. Keadaan Samba Paria semakin memburuk. Ia khawatir dengan sang adik. Ia takut sang adik jatuh sakit.
Ia memikirkan cara untuk melarikan diri dari istana. Kesempatan itu tiba pada saat sang raja pergi berburu. Sambapariya dengan cepat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sambapariya mendapati adiknya sedang tergolek lemas. Adik pikir setelah menjadi permaisuri raja, kakak melupakanku, kata sang adik dengan terbata. Jangan berpikir seperti itu, adikku, kata Sambapariya sambil memeluk sang adik. Kakak tidak sudi menjadi permaisurinya. Akhirnya sang adik pun perlahan-lahan pulih. Namun kebahagiaan tidak selamanya dirasakan Sambapariya, karena sang raja datang menyusul. Ia memikirkan cara untuk melawan sang raja. Dengan cepat, ia pergi ke dapur mengumpulkan beberapa biji cabai rawit, merica, dan daun kelor sebanyak-banyaknya untuk digunakan melawan sang raja. Kemudian, racikan tersebut disimpan di ruang tamu. Beberapa hari kemudian, sang raja benar-benar datang mencari Sambapariya. Namun, sang raja yang tidak menemukan pintu terbuka langsung mendobrak pintu tersebut. Sambapariya yang telah bersiap di dalam rumah langsung menyiram sang raja dengan racikan tersebut. Kemudian, racikan tersebut tepat mengenai mata sang raja. Sang raja yang tidak siap pun langsung berteriak kesakitan. Ah! Panas! 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 Teriak sang raja. Tanpa ia sadari, sang raja jatuh terpeleset turun ke tanah. Akhirnya, sang raja yang zalim pun tewas tertimpa batu yang ada di bawah tangga rumah Sambapariya. Akhirnya, kezaliman sang raja berakhir di situ, dikalahkan dengan kecerdasan Sambapariya. Kabar kematian sang raja dengan cepat menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut langsung menunjuk Sambapariya untuk menjadi permaisuri menggantikan sang raja yang zalim. Namun, ternyata Sambapariya menolak. Kilauan istana tidak akan membuat hatiku bahagia. Aku hanya ingin tinggal bersama adikku di rumah peninggalan kedua orang tua kami. Sekian, terima kasih. Pesan moral yang dapat kita tangkap di cerita ini adalah kezaliman akan selalu terkalahkan dengan kebaikan dan kecerdasan. Dan hubungan persaudaraan antara adik dan kakak tidak akan pernah berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.